Manis, ibu saya mau merayakan 3 tahun meninggalnya kakak saya. Kematian yang dirayakan. Sebenarnya ibu saya tahu itu tidak diperbolehkan, tapi mungkin karena sungkan dengan menantu dan besan, ibu saya tetap berencana mau merayakan. Yang saya tanyakan, apakah saya boleh membantu memasak karena saya nggak tega ibu saya yang sudah sepuh untuk memasak sendiri, atau bagaimana seharusnya sikap yang saya lakukan, Ustaz? Mohon dijelaskan. Begini, saya ingin menjelaskan agak luas sedikit nih. Saya tanya, tolong dijawab. Orang mati sudah pernah terjadi di zaman Nabi apa enggak? Sudah. Nabi sudah pernah ditinggal wafat keluarganya apa enggak? Seharusnya nggak ada khilaf. Saya ulangi ya. Di zaman Nabi sudah ada orang mati apa enggak? Jawabannya sudah ada. Apakah Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya? Jawabannya, Nabi sudah pernah ditinggal mati keluarganya, bahkan banyak. Putra beliau semuanya wafat sebelum Nabi. Qasim, Abdullah, Ibrahim wafat sebelum Nabi. Tapi itu kan belum balik, Ustaz, nggak perlu ditahlili dan diselamati. Oke, masih ada anak Nabi yang lain, Ruqayyah, masih ada lain, Zainab, masih ada yang lain, Ummu Kulthum. Mereka wafat dalam kondisi sudah menikah semuanya. Lebih dari itu, Rasulullah pernah ditinggal wafat kekasihnya. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah SAW pernah ditinggal kekasihnya Zainab binti Khuzaimah. Sehingga kesimpulannya, di zaman Nabi sudah ada orang wafat. Kesimpulan kedua, Rasulullah sudah pernah ditinggal mati oleh keluarganya. Betul apa tidak? Harusnya nggak ada khilaf dalam masalah ini, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Nah Ustaz, kalau Rasulullah ditinggal wafat bagaimana Ustaz? Dengarkan, catat. Saya sampaikan sebuah riwayat ketika Rasulullah ditinggal wafat oleh saudara tercintanya. Rasulullah punya sepupu namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi. Antum kalau ditanya siapa sahabat Nabi yang wajahnya paling mirip Nabi, jawabannya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini yang awal-awal hijrah kemana? Habasyah. Waktu pulang-pulang Rasulullah sudah di Medina, nggak di Mekah lagi. Setelah kaum muslimin berhasil menumpas Khaybar. Khaybar itu dikuasai orang Yahudi, ditaklukkan sama kaum muslimin. Khaybar berhasil dibebaskan. Di saat itu Ja'far datang. Saking senangnya Nabi, sampai Nabi mengatakan, aku nggak tahu sebenarnya aku ini bahagia karena apa, karena kemenangan Khaybar ataukah karena kedatangannya Ja'far. Paham maksud saya? Berarti Nabi senang nggak sama Ja'far? Jadi Nabi cinta nggak sama Ja'far? Cinta sangat luar biasa. Wajahnya mirip Nabi. Dalam perang Mu'tah Ja'far wafat. Ja'far wafat. Berarti kesimpulannya kan Rasulullah ditinggal mati orang yang ia cintai, betul apa enggak? Nah sekarang apa yang dilakukan Nabi? Ya ini yang harus dicatat. Dan tirulah nabimu. Ketika Ja'far wafat, apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada para sahabat, Isna'u li ali Ja'far to'aman faqad atahum mayushiluhum. Sahabat-sahabatku, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena telah datang kepadanya perkara yang menyibukkan mereka. Orang kalau ditinggal mati itu sibuk apa enggak? Sibuk, nggak sempat mikirin menunya manusia. Nanti menunya apa? Rendang apa? Soto Lamongan. Oh, dia aja kepikiran kok. Dia aja ditinggal wafat kok, disuruh mikirin makanannya orang. Makanya kata Nabi, Isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Pertanyaannya, berarti yang membuatkan makanan yang ditinggal mati atau orang lain? Catat itu. Apakah cukup di situ? Enggak. Rasulullah datang. Rasulullah mendatangi keluarganya Ja'far. Istrinya Ja'far adalah Asma binti Umais. Dan pada waktu itu Ja'far punya anak 2.
Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bin Abi Thalib, berarti saudaranya Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi Ja'far ini. Maka datanglah Rasulullah. Jadi yang pertama tadi menyuruh orang membuat makanan, itu satu ya, ditulis. Yang kedua, Nabi datang ke rumahnya Ja'far, keluarganya menangis, istrinya nangis, anak-anaknya kecil nangis. Nabi mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum, jangan kalian tangisi lagi saudaraku setelah hari ini. Stop, jangan bersedih lagi. Berarti ditarik poin kedua, yang dilakukan Nabi adalah mendatangi rumah duka dan menghiburnya, bertakziah. Itu nomor 2, catat. Betul apa enggak? Apakah cukup di situ? Enggak. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi berkata kepada orang-orang di rumah itu, mana anaknya Ja'far? Mana anaknya Ja'far? Maka didatangkan Muhammad bin Ja'far, Abdullah bin Ja'far dan Muhammad bin Ja'far. Perhatikan kata Rasulullah, adapun Abdullah bin Ja'far ini mirip Ja'far, berarti mirip aku. Paham nggak maksudnya? Adapun Muhammad ini mirip pamanku Abu Thalib. Berarti mirip apanya anak ini? Kakeknya. Setelah itu Rasulullah menyuruh seseorang tukang pangkas, tolong dipangkas rambutnya anak ini. Berarti karena diapakan maksudnya? Maksudnya berarti itu mengurus anak yatimnya. Berarti di situ poinnya adalah mengurus anak yatimnya, merawat anak yatimnya, membagusi apa yang nggak bagus dari anak yatim itu. Jelas ya? Setelah itu istrinya Ja'far datang ke Nabi nangis. Ya Rasulullah, anak-anakku bagaimana ini? Kata Rasulullah, apakah kau menangisi anak-anaknya Ja'far sedangkan aku adalah wali dari anak-anak itu? Berarti apa kesimpulannya di situ? Mengkafil, membiayai dan merawat anak yatimnya. Logikanya itu Pak, anggaplah kita nggak pakai agama, sudah habis, nggak pakai agama misalnya, kita pakai sosial saja. Kalau ada orang kena penyakit, kena kesulitan, kena musibah, harusnya orang yang nolong apa dia ngasih makan orang? Logika sosial ya. Kalau orang kena musibah itu dia bahkan ditolong. Agama itu simple, agama mudah, tidak ribet. Di desa itu Pak, kalau ada orang mati itu sedih, tapi setelah itu lebih sedih lagi, karena kalau nggak punya uang dia harus jual sapi, jual lahan untuk bisa nyelameti si mayit. Ini fakta loh, bukan katanya orang. Wong desa ngerti kejadian di desa itu. Sudah keluarganya pas-pasan, ditinggal mati oleh keluarganya, bingung, harus selamati, jual ini jual itu. Setelah itu jalan jangka dekat, berapa bulan keluarganya satu mati lagi, jualan lagi. Islam tidak sedolim itu. Agama yang mudah, yang enak, yang sesuai fitrah. Ada orang susah ditolong. Jelas ya? Jadi kematian sudah ada di zaman Nabi. Nabi ditinggal wafat sudah pernah. Maka contohlah yang dilakukan Nabi ketika ditinggal wafat oleh keluarganya. Para sahabat mengatakan, kunna na'uddu al-ijtima', kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati dan dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Yang ngomong siapa ini? Sahabat Nabi. Kunna na'uddu al-ijtima' inda ahlil mayyit. Kami menganggap, kami para sahabat Nabi mengkategorikan, menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Dan antum tahu nggak bahaya meratapi mayit? Dengarkan. Rasulullah mengatakan, yu'adzabul mayyit bima niha alaihi. Mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Sayang nggak antum sama saudara kita yang wafat tadi? Kalau sayang justru jangan pakai itu, karena itu meratap. Meratap itu bisa berakibat terazabnya orang yang diratapi. Nabi yang ngomong, hadis Muslim, Bukhari. Yu'adzabul mayyit bima niha alaihi, mayit akan diazab karena ratapan keluarganya. Dan salah satu meratap menurut tafsirnya sahabat adalah kumpul-kumpul di rumah orang mati.
ikhbaron an Ibrahim alaihi salam. Dawe Allah niku nyeritakake tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbana ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, panjenengan ngapura kula ugi tiyang sepuh kalih kula, lan jenengan ngapura ugi sedayane tiyang mukmin yauma yaqumul hisab, ing dalem dina wonten hisab. Niki Nabi Ibrahim awake dijaluk ning ngapura, wong tuane jaluk ning ngapura, wong-wong mukmin. Wong NU astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ngoten niku. Niki dalil-dalil ayat Quran kabeh wajib diyakini kebenarannya. Lek diingkari murtad, diingkari kafir. Isinya sahabat Kanjeng Nabi Ibrahim di samping berdoa untuk dirinya juga mendoakan orang lain. NU juga seperti itu. Paham nggih? Oh. Nah, aku ra lilo tenan nek sing melok ngaji ini dadak dukung-dukung sing tukang goro iki lho. Lah lucune kula menging aja goro. Ojo dukung sing tukang goro. Ya kantor PWNU ngarepe Masjid Akbar, ojo kiri. Sing gawe goro-goroan iku duduk pak kantor PWNU. Iku ngidul didik ngetan. Lah iya. Lah ngono iku lho ana sing nulis ning koran. Jarene kula mboten mendidik. Wong-wong diajak jujur kok jarene enggak mendidik. Keliru dilurusne kok jarene enggak mendidik. Kalaupun di situ ada tokoh, saya juga enggak nuting-nuting tokoh itu, enggak menyebut nama. Halo? Halo? Nah, terus diarani enggak mendidik, yang namanya mendidik itu piye? Apa dikongkon tunduk hidung, diweleh-welehni di depan umum? Apa itu mendidik? Apa kalau saya harus pengumuman besok lek pilihan RT, pilihan presiden, milih sing tim suksesnya goro-goro mawon nggih. Mosok yo ngono. Halo? Mendidik iku piye? Mengko palsu-palsu mawon mosok ngono. Mendidik itu mesti mendidik kebaikan. Perkara setelah diberi pencerahan, lalu orang itu memilih yang jujur, itu urusan mereka. Halo? Setelah diberi pencerahan, gara-gara wis terima duit, tetap milih sing tukang fitnah, ya tanggung jawab dia. Wong yang dihisab juga dia. Nah, terus kok jere nggak mendidik itu terus? Yang namanya mendidik itu piye? Ala yambu. Pengikut Gus Dur nggak usah muring-muring. Emang gue pikirin, gitu aja kok. Berikutnya, dewek niki lek anak wong mati asal longgar, derek nyolati, sing nyolati sing urip, sing disolati sing wis mati. Itu namanya bukti konkret dalam syariat Islam. Ada ajaran orang hidup supaya mendoakan orang yang sudah mati. Bukti konkretnya ada ajaran sholat jenazah. Kenapa nggih? Nah, sing lucu, mari ngimami sholat jenazah, gara-gara
nggak perlu ada acara kirim doa. Kalau mati sudah putus, didoakan nggak nyampe. Ustati lu maringi mami sholat jenazah. Mari dungane wong mati. Mari ngono ceramah jarene dungane wong urip gak iso nyampe. Iku mari lapo ae. Napa? Kon mau mari lapo. Gak sadar. Dungane lho sampai niat sholat niki kula niat sholat mboten kangge awak kula Gusti, tapi kangge mayit niki. Niati lho ngoten niku. Usolli ala hadal mayit. Sampai ngoten niku. Enggak ada orang sholat mayit baik NU, Muhammadiyah, PKS, HTI, LDII. Aku sholat ke awakku dewi iki kok. Ono orang di luar NU sholat mayit, kondone mayit. Jok kemaramen kon. Iki aku sholat ke awakku dewi iki. Ono mayit elek urip, awas kon. Golongan di luar NU pun kalau sholat mayit mesti niatnya sholat untuk mayit, berarti untuk orang lain. Mohon berhentilah dari ceramah begitu-begitu. Cek nggak bingungi wong awam, cek nggak menimbulkan perpecahan. Terus lek cara kula ben ora ketara goblok. Wong bodho lamun gelem meneng selamat. Ora konangan. Iki wis bodho ngomong, lah malah ketara. Doanya juga doa untuk mayit. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajruhu. Loh, ini yang takbir keempat. Bayangkan ya Allah, jangan kau halang-halangi pahala mayit ini. Apa maksudnya? Donga kula muga-muga napa? Jangan kau halang-halangi. Muga-muga nyampe. Kalau dari sholat mayit ini ada pahalanya, saya dapat, jangan kau halang-halangi. Mayit juga jangan kau halang-halangi. Teko. Jadi mau NU Muhammadiyah ndongone lesane, ya Allah jangan kau halang-halangi pahala mayit ini. Lesane ngono. Tapi kadang atine gak pas. Rateko. Hatinya berkeyakinan raiso teko putus, tapi lesane ngucap tekakno, jangan kau halang-halangi. Iku piye kok ora padha karo lesane karo. Kok ora padha antara lesan dengan hati. Mestine lesane ndonga, la tahrimna ajrahu. Ya Allah jangan kau halang-halangi kami dari pahala mayit. Lek lesane ngucap jangan kau halang-halangi, berarti nopo lancaraken ngono lho. Tekaken. Lesane ngono artine yakin teko ngono lho. Artine yakin ora teko. Tapi lesane ngucap tekakno lho. Eur. Muka-muka lah tercerahkan semua. Di harapan saya besok-besok akan ada zaman NU Muhammadiyah niku namung beda organisasi ini tapi podo aja acarane. Ngoten lek saged ngoten. Ya. Muka saged. Nomor gangsal Yasin ini jarene ora enek
Adan sik. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin diwaos piyambak monggo. Diwaos ganjarane kangge tiyang sedo nggih. Monggo. Enek dalile. An Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Man qara'a Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi faqra'uha 'inda mautakum. Sapa wonge maca Yasin krana golek ridhone Gusti Allah, mongko di ngapura dosa-dosane sing wis lewat. Mula ben mayit di ngapura dosane ngono maksude. Wacanen surat Yasin kuwi diwacane ndi ning sandinge wong-wong sing wis mati. Wacane Yasin ning sandinge ben oleh barokahe surat Yasin. Dalile jelas, logikanya jelas, sahihnya juga jelas, mboten usah mamang-mamang nggih. Pokok sing nentang-nentang ora usah direken. Cuma aja disatru lek sampean selamatan ya tetep teri berkat. Senajan diundang ra teko, tetap diteri berkat kecuali kalau ada penghinaan. Nopo ada konangan sekali dua kali perilakunya, lek teri berkat dibuat. Timbang mubadir, mending gak usah nggih ta? Gak usah diteri. Bukan kita sakit hati, tapi katimbang mubadir. Terus saya diajak besanan mboten gelem. Terus kader-kader NU, kalau kelompok seperti itu punya lembaga, upayakan ojo gelem ngajar neng kono. Terkecuali kamu benar-benar ampuh. Saya punya santri lurah pondok namanya Sohib. Ustaz, saya keterima ngajar di kampus baratnya Unisma. Boleh kiai, tak pesen asal sampean sik luwih ngeboti NU ni timbang kampusmu sakarep. Maksudnya teman najan ngajar ning kono wayah kunut tetep kunut, wayah wiritan ya tetep wiritan, wayah sayyidina ya tetep sayyidina, wayah ilah hadrati ya tetep ilah hadrati. Jangan berubah. Perkara gara-gara ngono ada kondite, ada pengawasan, lalu dipecat, siap. Akhirnya dipecat tenan. Kan nggak apa-apa. Saya acungi jempol mentalnya, mental KN. Dia bukan tipe pengabdi, bukan tipe pembantu, bukan tipe jongos, bukan tipe keset, bukan tipe ketiban. Saya punya harga diri. Ini Mas. Nek zaman mentale ngono boleh ngajar ke sana. Nawa itu mewarnai. Ya, enggak yang mentalnya kayak begitu loh. Nabi itu dikirim Allah ke kafir Quraisy yang kayak begitu. Bukan Nabi yang terpengaruh kafir Quraisy. Mereka yang dipengaruhi Kanjeng Nabi. Mbah Hasyim dikirim Allah yang terbuirang lingkungan malingnya sapirang-pirang Bromo
Ora, bukan Mbah Hasim dadi maling. Lingkungane sing dadi sregep salat. Nek sampean mentale ngono, nyata ora pun. Nek gampang katut ya aja kakean pola. Luwe ra kuat. Sentak wedi. Diancam pecat. Apa? Ngredeg wedi. Pecatan. Saiki ya, ngene tak tanda tangan ini. Prasamu gak kerjane ngene gak bathok aku. Aku duwe pangeran Mas. Mentale kudu kuat. Ya? Pokoknya sing anti yasinan gak usah melok mulang ning kono. Kalau sewaktu-waktu misalnya Yayasan Al-Hikmah beli Yayasan Al-Hikmah dulu. Di situ usum kunut, usum wiritan, usum istighosah, usum manakib, traweh 20, Jumatan adane yo ping pindho, monggo aja ke situ. Lek tetep ra usum ngono iku, anakmu yo aja mok sekolah ning kono. Sampeyan yo aja mulang ning kono. Eman akidahe timbang duwe. Kula nate digengken ngaos kultum pada subuh di Ramadan. Di masjid itu tuh memang apa biasa enek kunute. Gua aku ngimami oleh kunut ora. Oleh kunut aku budal. Lek ora oleh kunut aku ra budal. Napa? Wong ngeboti amplop 300.000 dadak kelangan kunut. Ogah. Larang kunute timbang duit 300.000. Mending imame ning pondok tanpa 300.000 oleh kunut, oleh wiritan. Nyaman. Bareng dioleh nih budal. Budal terus mari sholat wis biasa ndonga banter ngoten niku. Dawablek mau. Pak Kaji Arif sing biasa ning dalem brewoyo melok makmum. Tak takoni maring Ci. Wong-wong akeh sing mulo amin-amin ora. Ya akeh iki. Saking takmire dikuasai orang lain. Nek masyarakatnya purun-purun. Sebetulnya ketika masjid dikuasai kelompok begitu, kasihan umat. Umat yo purun aja nih, tidak wiritan yo purun. Tidak kunut yo purun. Kayak sopo lho ra gelem donga kunut iki. Apike koyo lek dalile yo sokeh pol. Hadis Bukhari Muslim. Isine apik pol. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Jadi dapat hidayah gak sendirian, bareng-bareng. Proses mendapat hidayah, proses mendapat pencerahan, pemahaman, menjadi SDM terdidik, itu gak sendirian, tapi lewat gesekan antar teman juga. Bareng-bareng akhirnya pinter, dapat hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Berilah kami hidayah bersama orang-orang yang kau beri hidayah. Wa'afina fiman afait. Berilah kami afiat kesehatan. Sehat walafiat bersama orang-orang yang kau beri kesehatan. Saman sehat tapi sehat dewe. Bojomu remeh, anakmu remeh, are kon yo melok remeh bisa. Zaman sehat, 2 minggu gak kumpul bojo, wah. Awak sehat, 2 minggu gak kumpul, semangat 45. Mulai tiba bojomu ngreges, ya gak iso lapo-lapo kon.
Loro bisa. Sing dijaluki kene sehat kono yo sehat kabeh. Sehat kabeh, sehat bersama orang-orang sehat. Kurang api opo donga kunut iki lho. Kok enggak gelem iki lho. Kayak bedes. Manggis ki enak banget. Cuma krono kulitnya manggis si kandel. Kadek untune bedes iki cili-cili. Bolak-balik dicakati rata kotok-kosek nang kulit. Akhirnya dibuang. Gak ngerti lah jerone. Jerone kunut enak tenan. Kurang jeru pendalamane ho. Lek ngoncek, anu lho kurang jeru. Watawallana fiman tawallani. Sayangi kami, lindungi kami bersama orang-orang yang kau sayangi, kau lindungi. Sama dapat kasih sayang sendiri, jatuh cinta sendiri. Lebih. Kene duwe rasa seneng, gadok karo wong liya sing duwe rasa seneng pas ngono lho. Enggak bertepuk sebelah tangan. Halo. Sama nyalon RT, RW, DPR, golek bolo saman karep wong-wong masyarakat ya padha karepe. Kene cinta kono cinta, kene sayang kono sayang. Jadi bi anjung. Ojo dhewean, watawallana fiman tawallai. Apik ora donga kunut? Apik pol. Apik pol. Wa barik lana fima apal. Jelas apik niku. Napa kok yang diminta itu enggak sendiri-sendiri mawon. Kok bareng? Oleh besok akhirnya proses masuk surga niku bareng. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Jiwa yang sudah mutmainnah, jereng tenang, stabil, kondusif, gak ngamuan, gak temperamental, gak dangtek, gak dodoser, Lo jiwa yang mutmainnah luar biasa nih. Apik tenan. Itu ora langsung dong mlebu swarga dhewean cung. Ngawur ae. Bareng bersama hamba-hambaku. Fadkhuli fi ibadi. Mlebu NODC. Bareng Mbah Hasyim, Hamid Pasuruan, Mbah Wahab, Mbah Ridwan, ngono lho. Ya Abdullah Peneleh, ngono kuwi yo. Ya Mas Nur, ya Mas Muhadir, menunggui. Apa kok mlebu NU? Pancen perintah fadkhuli fi ibadi. Bersama para hambaku. Lek wis bareng-bareng mlebu, wadkhuli jannati. Halo? Mosok ngene ra paham. Ngonceki. Punya manggis kurang ter akhirnya gua